Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirina, wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat merasakan puasa Ramadan kali ini dengan penuh berkah, kenikmatan dan juga syukur yang luar biasa. Tak juga lupa kita sampaikan atur kita kepada Rasulullah SAW yang telah mendobrak pintu ketakdiran, mengunci pintu suatu keislaman, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan juga dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasakan pada kali ini. Saya di sini ingin menyampaikan video dakwah dari perwakilan 11 IPA 2 dengan judul kerendahan hati dan juga bersyukur atas apa yang kita miliki. Baik teman-teman sekalian, dalam rahmat Allah kita dimiliki kehebatan. Setiap orang pasti memiliki apa itu namanya kelebihan dan juga kekurangan. Tapi di sisi lain, kelebihan dan kekurangan adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Tetapi jangan sampai kita takabur, kita merasa hebat, angkuh juga sombong atas apa yang kita miliki. Kita harus tawadu terhadap itu semuanya. Apa itu tawadu? Tawadu adalah kerendahan hati. Maksud dari kerendahan hati bukan berarti kita harus merendah-rendah, bukan kita harus merunduk-runduk, bukan. Tetapi kerendahan hati adalah kita menyikapi atas apa yang kita miliki dengan ketulusan dan juga keikhlasan, tanpa memamerkan ke orang lain dan juga menggembor-gemborkan atas apa yang kita miliki. Contohnya seperti ini. Kita mempunyai mobil, tetapi tetangga kita tidak mampu membelinya. Kita tidak usah bilang tetangga kita bahwa kita mempunyai mobil. Cukup biarlah dia tahu dengan waktu yang telah ditentukan. Karena di dunia ini tanpa kalian omongkan, tanpa kalian promosikan, semua akan kelihatan pada waktunya. Jadi untuk mensyukuri kita mempunyai mobil dengan apa? Dengan bersyukur dengan atas nikmat Allah yang telah kita berikan kepada kita semuanya. Jadi jangan sampai kita merasa paling hebat, kita merasa paling kuat, dan juga kita merasa paling kaya di dunia ini. Karena yang kita miliki di dunia ini adalah semata-mata hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelebihan kalian menjadikan kalian lupa terhadap atas semuanya. Kalian bisa seperti ini, kalian memiliki ini, dan kalian bisa itu karena siapa? Karena Allah SWT dan juga dukungan dari orang sekitar kalian. Tanpa Allah, tanpa mereka semuanya, kalian tidak akan ada apa-apanya. Kalian bisa pandai matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab dan juga pelajaran lainnya. Karena apa? Karena guru kalian yang telah membimbing kalian, memberikan pelajaran-pelajaran kalian, memberikan materi kalian, sehingga kalian paham akan pelajaran itu. Jadi jangan sampai kalian merasa sombong dengan pelajaran yang kalian miliki. Contohnya, kalian hendak di pelajaran matematika, teman kalian tidak bisa. Kalian menyombongkan diri kalian. Kenapa sih kamu nggak bisa seperti ini? Padahal mudah loh. Padahal begini loh. Jangan sampai ada kalimat itu. Karena kalian tidak tahu apa yang merasakan teman kalian. Mungkin teman kalian bodoh dalam pelajaran itu,
tetapi dia pandai dalam pelajaran lainnya. Maka dari situ kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita harus bersyukur dan bangga atas apa yang kita miliki. Contohnya yang tadi seperti itu. Karena kita juga tidak boleh menjudge orang hanya semata-mata dia tidak bisa pelajaran ini dan itu. Baik-baik kalian bisa menilai dia tidak bisa pelajaran itu, tapi di sisi lainnya dia pandai terhadap bidang olahraga seperti futsal, sepak bola dan juga voli. Maka dari itu, stop kita menjudge teman kita. Mari kita rapat kebersamaan, saling melengkapi, saling membutuhkan, dan juga saling menghargai. Karena kita tidak tahu siapa yang akan lebih sukses di masa depan. Boleh jadi teman kalian yang selalu kalian hina, yang kalian cemooh, celah, bahkan tanpa kalian menghargai, dia akan menjadi orang lebih tinggi daripada kalian. Karena dunia ini tidak ada yang tahu keesokan harinya, hanyalah Allah SWT yang tahu. Di dalam hadis sudah dijelaskan, janganlah engkau merasa sombong, karena kesombonganmu akan menghancurkan kamu dalam titik. Dari itu sudah jelas bahwa kesombongan akan menghancurkan segalanya, bahkan akan melapurkan semuanya. Kita harus bersifat rendah diri terhadap siapapun, entah terhadap teman, gurumu, orang tuamu, dan juga orang lain. Karena orang lain yang paham akan itu, dia tidak akan menilai dari segi kehebatan kalian, tapi menilai bagaimana kalian menghargai atas kehebatan kalian itu. Lain dari itu, mari kita song-song kebersamaan kita menjadikan umat muslim lebih kuat, lebih taat atas aturan Allah SWT yang telah dibuat. Lain dari kerendahan hati, yaitu bersyukur atas apa yang kita miliki. Bagaimana caranya? Kita harus senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa paham betul atas nikmat Allah yang telah diberikan. Karena Allah telah menciptakan segala yang dimiliki sesuai dengan takaran dan juga ukuran. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran juga. Maka dari itu, sebagai makhluk Allah yang lemah, kita harus mampu menguatkan diri kita sekuat mungkin dari mara bahaya dan juga gangguan orang lain. Maka dari itu, ayo kita jadikan Ramadan ini menjadikan lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Yang mungkin kemarin puasanya bolong, ataupun yang kemarin belum puasa sama sekali, kita jadikan Ramadan kali ini yang ke-1442 sebagai Ramadan penuh berkah, penuh dengan kebaikan, dan juga penuh dengan kenikmatan. Karena kita tidak tahu nanti besok dan akan datang kita akan menjadi apa. Yang tahu adalah Allah SWT dan juga usaha kalian. Karena al-ittihadu asasun najat. Karena persatuan berat pangkal dari kesuksesan bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita teguh adalah salah satu peribasan yang mencerminkan bahwa umat Islam apabila kita taat pada Allah, insya Allah mara bahaya akan terjauhkan dari kita semuanya. Banyak yang sudah terjadi di muka bumi ini, seperti tanah longsor, gempa bumi, dan juga lainnya. Itu akibat apa? Akibat ulah manusia yang tidak tanggung jawab atas yang telah diperbuatnya, seperti perzinahan yang merajalela, judi, miras, dan juga lainnya yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh agama juga. Tapi mereka melakukannya hanya semata-mata mau nafsu dan juga kenikmatan duniawi. Berawal dari itu, kejadian besar sering terjadi. Yang tidak lama, gempa di Malang dengan kekuatan 6 skala Richter itu mengakibatkan banyak kerugian material, bahkan yang lainnya. Banyak rumah yang roboh, banyak supermarket yang belum tikar karena
dirasakan akibat guncangan gempa. Dari kejadian itu, kita harus berusaha diri dan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Maka dari itu, di masa muda sekarang, kita semuanya masih duduk di bangku sekolah, terutama di SMA Universitas Ponorogo. Ayo kita perbarui diri kita, self love terhadap diri kita sendiri. Jangan saling menjatuhkan, mencemooh, mencela, bahkan tidak menghargai teman kita. Karena seburuk apapun, sejelek apapun, dan seapapun teman kita, itulah yang akan menolong kita di akhir nanti. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah, seorang sahabat dengan sahabat lainnya. Sahabat satu, dia merasa paling baik. Sahabat kedua, dia paling murka. Tapi di akhir hayatnya, apa yang terjadi? Sahabat yang dianggap remeh masuk ke surganya dengan mudah. Tetapi sahabat yang dikenal baik, dia memiliki dua muka. Bahkan di depannya dia selalu memperbaiki, tapi di belakangnya tanpa dia kesadari dia telah menjelekkan karena menjatuhkan tanpa harga diri satu itu. Pernah juga di zaman Rasulullah kejadian ada seorang pemuda yang membunuh orang, 99 orang yang telah dibunuh. Dia tobat, tetapi dia ingin tobat di dalam hidupnya. Dia diberi petunjuk untuk datang ke suatu negeri. Di saat perjalanan dia bertemu dengan seseorang. Maaf, apakah saya bisa masuk surga dengan tobat saya? Tetapi orang yang ditanya itu bilang, kamu tidak bisa. Lalu pemuda itu merasa jengkel akibat itu, dia lalu membunuhnya. Genaplah 100 orang yang telah dibunuhnya oleh pemuda itu. Tanpa dia sadari, pemuda itu tetap berusaha dia ingin bertobat. Tetapi Allah telah menghendaki setengah perjalanannya, hampir menuju tempat dia bertaubat, Allah mengambil nyawanya dan dia mati di dalam seperti itu. Dan malaikat pun bingung, dia mau mencatat dalam kebaikan dan keburukan. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, orang ini telah mati dalam perjalanan buat kamu. Lalu Allah bertanya, di mana dia mati saat dia perjalanan? Lalu Allah memerintahkan, hitunglah seberapa dekat dia dengan tobatnya dan dengan tempat dia melakukan kemaksiat. Lalu maka menghitungnya, ternyata orang yang mati tersebut dia lebih dekat kepada tobatnya daripada maksiatnya. Lalu Allah memasukkan dia ke surganya. Belum sempat dia bertobat, belum sempat dia mengucap kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal, tapi dia sudah berusaha berjalan kaki menuju tempat pertaubatan, tapi Allah mengambilnya. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang selalu baik belum tentu kita anggap baik, dan orang yang selalu buruk kita anggap buruk. Karena kebaikan seorang tidak tahu dia berlaku baik hanya untuk diperindah, mencari muka, mencari perhatian, mencari pujian. Tapi berlakulah baik karena tulus ikhlas kepada Allah SWT. Jadi stop bullying dan stop mengejek orang dari bagaimana dia berpenampilan. Karena sejatinya yang baik adalah berasal dari dalam, bukan berasal dari luar. Banyak perbedaan dan banyak perubahan yang kita alami. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orangnya hitam, bahkan hanya kelihatan giginya saja. Tapi Bilal bin Rabah didudukan wanita-wanita surgawi. Dia yang pertama kali mengumandangkan azan dan suaranya sangat merdu sekali. Contohnya Fir'aun yang gagah perkasa, yang sepatunya maupun sendalnya terbuat dari emas, tapi masuklah dia dalam neraka karena kesombongan dan kemurkaannya. Dari kisah-kisah zaman dahulu sudah jelas kita ambil hikmahnya. Mari kita perbarui diri kita masing-masing, introspeksi, muhasabah diri. Jangan merasa paling baik, jangan merasa paling hebat, karena di atas langit masih ada langitnya. Cukup Allah yang tahu atas yang kita lakukan. Jangan sampai kita
menyombongkan kita sudah melakukan hal ini, hal itu, dan hal yang lainnya. Karena sejatinya hidup sekali, hiduplah yang berarti. Karena sebesar apapun keberhasilan, sebesar itu pula keinsafan. Maka dari itu, mari kita song-song masa depan Indonesia, masa depan bangsa menjadikan lebih baik lagi dari sebelumnya. Fastabiqul khairat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada keliruan dalam mengucapkan hadis dan juga kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kelebihannya hanyalah kepada Allah dan kekurangannya hanyalah milik saya. Sekian. Nun wal qalam yang yasturun. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.